Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sadida, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan juga satu kesatuan nilai masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi bangsa, pemerintah, dan juga seluruh rakyat Indonesia. Walaupun telah jelas ditetapkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup dalam bernegara, Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang cukup berat dalam hal rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu jika dibiarkan begitu saja akan berdampak pada pilar-pilar kehidupan bangsa, sehingga kondisi tersebut perlu segera diatasi. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut adalah membina rasa kebangsaan dan patriotisme serta meningkatkan kecakapan partisipasi kewarganegaraan bagi para penerus bangsa. Para penerus bangsa yang dimaksud dalam hal ini adalah para mahasiswa. Mengapa demikian? Karena kualitas mahasiswa yang seperti itu dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas masyarakat. Dengan begitu, membina wawasan kebangsaan bagi para mahasiswa sangat penting untuk dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memperbarui dan merevitalisasi mata kuliah wajib dalam perguruan tinggi dengan mengadakan mata kuliah pendidikan Pancasila dalam kurikulum perguruan tinggi. Setelah mengetahui urgensi dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi di Indonesia, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Pancasila. Pancasila lahir melalui proses yang panjang, dimulai setidaknya sejak tahun 1900-an awal sampai dengan tahun 1945. Proses tersebut ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda, kemunculan partai-partai politik, dan juga kemunculan organisasi-organisasi penggerak kebangkitan seperti Budi Utomo, SDI atau Serikat Dagang Islam, SI atau Serikat Islam, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya. Sidang pertama BPUPKI mengenai perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Rangkaian sidang tersebut ditutup dengan pidato dari Insinyur Soekarno yang menawarkan 5 prinsip dari dasar negara yang diberi nama Pancasila. Berdasarkan rumusan tersebut, Ketua Panitia BPUPKI membentuk panitia kecil yang biasa disebut dengan Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila berdasarkan usulan-usulan dari para panitia. Adapun anggota dari Panitia 9 ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Andreas Maramis, Subarjo, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokrosuyoso. Lalu kemudian pengesahan Pancasila dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang juga disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pembukaan alinea keempat. Berdasarkan sejarah Pancasila tersebut, kita sebagai generasi penerus bangsa perlu merenungkan kembali bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan kita terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, kita dapat melihat dan memahami betapa pentingnya Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bagi perkembangan bangsa Indonesia.
Untuk itu, pelestarian Pancasila dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu terus ditingkatkan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.